الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاهدات para pemirsa dimanapun sekarang Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Merupakan sebuah nikmat yang besar ketika Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita keinginan untuk menghambakan diri kepada Allah. Setelah itu memberikan kepada kita kekuatan untuk melakukan penghambaan diri itu. Dan setelah itu memberikan kita kesempatan dan menghalangi dari kita aral dan rintangan sehingga terwujudlah ketaatan tersebut. Ini adalah nikmat dan karunia besar ilahi kepada manusia, andai manusia pandai menyadari bahwa keinginan hatinya untuk beribadah kepada Allah, kekuatan yang Allah berikan untuknya beribadah tersebut, kesempatan yang Allah bukakan dan Allah halangi rintangan, ini adalah hal yang luar biasa, hal yang luar biasa dari Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita. Wahai muslim, wahai muslimah, apapun ketaatan yang kau lakukan, jangan sandarkan kepada dirimu. Sandarkan kepada 3 hal tadi yang saya sebutkan kepadamu. Allah yang menggerakkan hatimu untuk menginginkan itu. Allah pula yang memberikan kepadamu kekuatan untuk melakukan itu. Allah pula yang memberikan kepadamu kesempatan dan menghalangi darimu rintangan untuk melakukan itu. Oleh karena itu, ketaatan apabila terwujud, lisan seorang mukmin dan mukminah adalah alhamdulillah alladzi bi ni'matihi
tatimmus salihat. Tidak disandarkan kepada dirinya dan mengatakan saya telah begini, saya telah begitu, saya telah begini, saya telah begitu. Wallahi seorang hamba yang kenal siapa Rabbnya dan kenal siapa dirinya, takkan dia membusungkan dada kepada manusia dengan dia mendekatkan dirinya kepada Rabbnya. Karena aksi untuk mendekatkan diri kepada Allah bukan aksi untuk bangga-banggaan. Hati-hati dalam jebakan iblis. Dia hanya menukar. Kalau engkau tak pandai melihat dan tak pandai menakar, dia hanya menukar antara berbangga harta, pangkat dan jabatan dengan berbangga hafalan Al-Quran, rajin sholat dan pengajian. Kelompok yang ada di sana, iblis menjadikan mereka berbangga-bangga. Namun yang mereka banggakan adalah harta, pangkat, jabatan, kekayaan, penghargaan. Dan yang satu lagi, iblis jebak kepada berbangga-bangga juga, tapi berbangga-bangga banyak hafalan Al-Quran, banyak murid, banyaknya orang hadir pengajian, berbangga-bangga rajinnya membaca Al-Quran, pandainya tahsin Al-Quran. Kalau ini yang kau lakukan, maka engkau tak keluar dari jebakan. Engkau masih di dalam perangkap. Yang Allah inginkan adalah jangan berbangga-bangga. Alhaakumut takatsur. Karena berbangga-bangga itu yang telah melalaikan kalian dari akhirat. Kalau orang-orang yang berbangga-bangga dengan dunianya, lalai akhiratnya, itu wajar. Karena dunia melalaikan. Namun apabila Anda lalai dari akhirat Anda dengan berbangga-bangga hafalan Al-Quran dan tahsin Al-Quran dan rajin pengajian, tidakkah engkau manusia bodoh kuadrat? Di jalan yang harusnya engkau dekat dengan Allah dan akhirat, engkau malah menjauhkan dirimu dari Allah dan kampung akhirat. Kau samakan antara baca Quran dengan harta, kau samakan antara pengajian dengan jabatan. Alangkah bodohnya dirimu. Allah tidak turunkan Al-Quran untuk itu. Allah tidak suruh engkau beribadah untuk membangga-banggakan dirimu dengan ibadah itu. Allah tidak suruh engkau solat dan puasa untuk membusungkan dada dengan solat dan puasamu kepada manusia. Kalau itu yang kau lakukan, wallahi sifatmu dan sifat Fir'aun dan Qarun dan Haman mirip. Fir'aun, Haman dan Qarun membangga-banggakan dirinya tapi pakai harta. Pakai skill dunia, pakai kekuasaan, tahta. Lalu engkau melakukan sifat Fir'aun yang sama, tapi pakai Al-Qur'anmu, pakai jumlah hafalanmu, pakai rajin pengajianmu, kau dan dia satu sifat. Maka berhentilah daripada sifat-sifat membanggakan diri. Pakai apapun itu. Dan apa yang kau perlu banggakan? Kalau keinginan hatimu Allah yang menggerakkan. Kekuatanmu beribadah Allah yang berikan. Dan kesempatan dan rintangan yang ada Allah yang menghilangkan. Ada apa denganmu mengatakan itu ibadahku, itu ibadahku, itu ibadahku? Bisakah engkau melakukan ibadah itu kalau Allah ciptakan rintangan? Bisakah engkau melakukan ibadah itu kalau Allah tabaraka wa ta'ala tak memberikan kepadamu kekuatan? Bahkan bisakah engkau melakukan ibadah itu kalau hatimu tak Allah gerakkan?
Walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah lah yang telah memberikan kecintaan ke hati kalian kepada iman. Allah yang membuat hati kalian cinta iman. Dan aneka ragam hal-hal yang dia adalah bab keimanan. Allah yang menghiasinya. Allah yang mendatangkan cinta hati kepadanya. Wa zayyanahu fi qulubikum. Dan Allah menghiasi itu di dalam hati kalian. Bukan kamu. Tapi Rabbmu yang telah berbuat. Maka sandarkan kepada Rabbmu. Jangan sandarkan kepada dirimu. Ada apa yang berbuat Allah, lalu engkau berbangga-bangga seolah-olah itu engkau yang berbuat. Sifat hamba Allah di permukaan bumi adalah rendah hati. Bukan justru sombong. Lalu membusungkan dada kepada manusia. Kalau sombongmu kepada manusia pakai harta, pakai tahta, saya mengatakan wajar. Tapi kalau sombongmu kepada manusia pakai Al-Quran dan pengajian, kau harus introspeksi diri lebih banyak. Orang yang dekat dengan Al-Quran dan pengajian harusnya semakin dekat dengan rendah hati, tawadhu', dan jauh daripada sifat sombong. Karena Al-Quran yang kau baca menyuruhmu untuk tidak sombong. Pengajian yang kau hadiri menyuruhmu untuk tidak sombong. Ada apa di tempat-tempat yang menyuruhmu untuk tidak sombong, engkau justru sombong. Harta dan jabatan tak menyuruh manusia untuk tawadhu'. Namun Al-Quran dan pengajian menyuruh manusia untuk tawadhu'. Orang sepertimu saya akan tahu, sekiranya kau punya harta, sekiranya kau punya tahta, kau bukan dirimu yang sekarang. Kebetulan engkau miskin, maka engkau hadir. Kebetulan engkau tak menang, maka engkau datang. Kenapa? Sifatmu dan mereka sama. Sama-sama membusungkan dada, sama-sama sombong kepada manusia, sama-sama tepuk dada dan mengatakan ini saya. Lihatlah Rasul Anda Muhammad bin Abdullah. Kalau memang itu Rasul Anda. Lihatlah suri tauladan Anda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang itu suri tauladan Anda. Pernahkah beliau membusungkan dada dengan apa yang telah beliau lakukan? Kapan Rasul kita itu sombong? Buka lembaran hidup beliau dari awal sampai akhir, takkan ditemukan. Bahkan di titik-titik, di saat-saat, di situasi-situasi yang sangat mengarah kepada membusungkan dada, beliau justru tunduk setunduk-tunduknya, tawadhu kepada Rabbnya. Itulah saat Fathu Makkah. Puluhan tahun orang-orang ini menganiaya saya. Puluhan tahun orang-orang ini mencaci maki saya. Belasan tahun orang ini ingin membunuh saya. Belasan tahun, puluhan tahun mereka memusuhi saya. Sekarang mereka di bawah kekuasaan saya. Sekarang mereka tunduk dan menjadi tawanan perang saya. Ini saat-saat di mana kondisi mengarahkan manusia yang tak pandai menata hati untuk sombong. Titik di mana musuh puluhan tahun yang merasa hebat ditaklukkan dan tak mampu berbuat apa-apa di hadapan sang panglima yang membawa puluhan ribu tentara. Tapi Rasul masuk kota Mekah dengan kepala beliau yang tertunduk sedalam-dalamnya, tawadhu'an li Rabbi.
tawaduk kepada Allah. Tak mungkin ia melakukan itu kalau hati itu tidak penuh dengan pengagungan kepada Allah, bahwa semua ini Allah yang berbuat, bukan saya. Semua ini Allah yang mewujudkan, bukan diriku. Semua ini kemenangan dari Allah, bukan kemenangan saya. Aku tak mampu apa-apa kalau Rabbku tak berbuat ini kepada aku. Aku bukanlah siapa-siapa kalau Allah tabaraka wa ta'ala tak melakukan ini di permukaan bumi. Kalau dikembalikan kepada teori manusiawi, tak akan ada orang yang bisa menguasai dunia dalam kurun waktu hanya 25 tahun. Waktu yang terlalu singkat untuk pekerjaan yang terlalu berat. Tak ada rumus manusia yang sampai kepada kehebatan itu. Persia dan Romawi yang katanya superpower dunia ketika itu butuh ratusan dan ribuan tahun untuk sampai kepada kejayaan-kejayaan, itu pun tak bisa menguasai dunia. Lihatlah mereka-mereka yang mengatakan diri mereka dikdaya dan superpower dunia sekarang. Sudah 25 tahun berjalan, sampai di mana kekuasaan itu berjalan. Simak kehidupan manusia, jangan lengah. Untuk kemudian mengatakan bahwa kesuksesan Nabi dan para sahabat adalah perbuatan Allah, bukan karena semata-mata Nabi dan sahabat. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Sebagaimana biasa setiap hari Ahad, ba'da salat subuh, kita duduk bersama, kita saling tawasi bil haqqi was sabr, dan selalu berbicara tentang Allah dan siapa Allah, agar kita lebih dekat kepadanya, agar lebih kenal dia lebih dekat dari sebelumnya. Dan ini kalau saya tidak salah majelis yang ke-7. Atau yang ke-6, wallahu a'lam. Keberapa? Ke-6. Majlis yang ke-6 dari majlis mengenal Allah lebih dekat. Dengan mengenal dirinya, sifat-sifatnya, nama-namanya, perbuatannya, dan hikmah di balik semuanya. Isi kandungan Al-Quran terbesar adalah Allah memperkenalkan kepada kita siapa dia. Dan itulah dia ilmu tauhid. Dan dia adalah ilmu terbesar dalam isi Al-Quran. Hal yang sama, ilmu tauhid adalah ilmu terbesar yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Sehingga para ulama mengatakan Al-Quran itu semua isinya tauhid. Semua isinya tauhid. Dari awal sampai akhir. Kalau antum mengatakan Ustadz, kita mendengar para ulama mengatakan Al-Quran terbagi 3. Setengahnya tauhid, sepertiganya tauhid. Sepertiganya kisah-kisah. Kisah Nabi Adam, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Isa, Zakaria, kisah Maryam, kisah Musa dan Khidir. Dan sepertiganya lagi hukum. Saya akan mengatakan kepada Anda, saya juga tahu 3 pembahagian itu. Akan tapi lihatlah. Poin yang pertama tauhid murni. Poin yang kedua kisah-kisah. Ini kisah orang yang bertauhid dan kisah orang yang tak bertauhid. Apa yang terjadi pada orang yang bertauhid?
Apa akhir kehidupan mereka? Bukankah kemenangan? Bukankah ridho ilahi? Dan apa nasib dan akhir tragis dari orang-orang yang tidak bertauhid? Bukankah kehancuran? Bukankah kehinaan? Bukankah nama yang buruk yang ditinggalkan? Dan kalau hanya sekedar nama buruk itu masih terlalu ringan, namun adab di neraka siap menanti dirinya. Dan sebelum adab di neraka itu ada adab di alam barzakh. Ini nasib orang yang tidak bertauhid. Ada Qarun, ada Haman, ada Fir'aun, ada Namruz, ada kaum Ad, ada kaum Thamud, ada Mu'tafikat, ada kaum Saleh. Dan lihat orang-orang yang beriman, kisah orang yang beriman yang Allah selamatkan di kapalnya Nabi Nuh. Lihat juga kisah orang yang beriman yang Allah selamatkan dari kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Musa. Semua ini cerita orang-orang yang bertauhid, apa dan bagaimana akhir dari ceritanya, dan kisah orang yang tidak bertauhid, apa dan bagaimana, dan apa akhir ceritanya. Maka poin yang kedua, yang dia adalah kisah, sebenarnya mengarah kepada tauhid. Adapun yang ketiga, yaitu hukum, ini harus dikerjakan, ini harus dilaksanakan, ini harus ditinggalkan. Tunaikan salat, tunaikan zakat, tinggalkan maksiat, tinggalkan riba, tinggalkan zina. Ini adalah tuntutan tauhid. Ini adalah apa? Tuntutan tauhid. Kalau engkau betul-betul bertauhid, engkau harus kerjakan ini. Buktikan kalau engkau bertauhid dengan salat. Buktikan kalau engkau bertauhid dengan meninggalkan maksiat. Buktikan kalau engkau bertauhid dengan membaca Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Buktikan bahwa engkau bertauhid dengan meninggalkan hal-hal yang dilarang dalam syariat. Maka hukum yang dia adalah hukum halal dan haram, itu tuntutan tauhid, muqtadayatut tauhid. Karena orang yang menyatakan dirinya bertauhid kepada Allah, tak mau mengikuti aturan Allah, sebenarnya dia tidak bertauhid kepada Allah. Dia tidak mengesahkan Allah. Terlepas dari semua itu, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita ulang-ulang dan kita tidak bosan mengulang-ulang hal yang terbesar yang ada isi dalam Al-Quran adalah Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Dia ingin kita mengenal dia. Dengan dia menyebutkan kepada kita nama-nama dan sifat-sifatnya. Dia juga menyebutkan kepada kita apa yang dia lakukan kepada kita. Apa yang dia perbuat kepada alam semesta dan para hamba. Dan kita di antara para hamba itu. Dan kita hanya secuil kecil dari para hamba itu. Kita hanyalah tungau. Bahkan lebih kecil dari tungau. Apabila dibandingkan dengan luasnya hamba-hamba Allah dan besarnya hamba-hamba Allah yang lainnya. Jangan pula merasa diri besar. Engkau adalah tungau dan lebih kecil daripada tungau itu. Bagaimana engkau akan membusungkan dada kepada orang lain? Wahai tungau. Allah memperkenalkan dirinya kepada kita dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah memperkenalkan dirinya kepada kita dengan mengatakan kepada kita apa yang dia lakukan kepada hamba-hambanya.
Dan Allah Ta'ala menyuruh kita para hamba bagaimana kita harus berbuat dan bersikap kepadanya. Itulah dia tauhid. Dengan 3 cabang-cabangnya. Nama dan sifat adalah tauhid asma' wa sifat. Apa yang Allah perbuat itulah tauhid rububiyah. Dan bagaimana kita harus bersikap kepada Allah, itulah dia tauhid uluhiyah. Akan tetapi sebagian manusia yang tidak faham dan tidak mengerti, menyamakan tauhid ini dengan trinitas yang ada di agama seberang. Na'udzubillahi min dzalik. Trinitas adalah kesyirikan. Adapun ini adalah memurnikan Allah dalam ketaatan, memurnikan Allah dalam tujuan, memurnikan Allah di dalam harapan, memurnikan Allah di dalam permintaan. Bagaimana mungkin engkau samakan tauhid dengan kesyirikan? Malakum kaifa tahkumun. Ada apa dengan diri kalian tak pandai memberikan patokan hukum dan tak pandai menilai, sehingga salah dalam menilai, akhirnya engkau lari daripada tauhid. Kalau engkau lari daripada tauhid, selamat tempatmu adalah syirik. Karena tak ada tempat lari daripada tauhid selain syirik. Dunia ini hanya terbagi 2. Dan ini kaidah yang selalu kita ulang-ulang. Kalau tak ini, ya itu. Kalau tak itu, ya ini. Habis. Rumus agama ini hanya 2. Halal, haram. Jalan ke surga, jalan ke neraka. Allah suka, Allah murka. Sama saja dengan tauhid, syirik. Tak tauhid berarti syirik. Tak syirik berarti tauhid. Sekarang kau perangi ilmu tauhid agar engkau masuk ke dalam ilmu syirik. Kami memerangi syirik agar kami masuk ke dalam tauhid. Dan jangan katakan bahwa saya tidak mau syirik, namun saya juga tak mau tauhid. Saya tidak mau mengesahkan Allah. Saya tak mau juga menyekutukan Allah. Lalu, engkau berada di mana? Mengesahkan tidak, menyekutukan tidak. Rumusnya cuma salah satu di antara 2. Pilih salah satu di antara 2. Tak ada pilihan yang ketiga. Karena di hadapanmu hanya 2 pilihan. Mau tauhid atau tidak. Kalau tak mau tauhid berarti syirik. Saya tak mau bertauhid, saya juga tak mau syirik. Lalu engkau mau di mana? Tempat-tempat orang bertauhid surga, tempat-tempat orang syirik di neraka. Engkau mau di tempat yang mana di akhirat kelak? Tak ada tempat untuk orang-orang yang tidak bertauhid juga tidak syirik. Enggak ada. Tunjukkan kepadaku di mana tempatnya, mana ayatnya, mana hadisnya, bahwa ada tempat yang ketiga di akhirat untuk orang yang tidak bertauhid pun orang tak berbuat syirik. Engkau mencari yang mustahil dengan tidak mau pilih salah satu. Aku tak mau jadi laki-laki, tak mau jadi perempuan. Mau jadi apa? Kau mau jadi apa? Pilih salah satu. Laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Ini laki-laki tidak, perempuan tidak. Manusia saja membencinya, apalagi Allah Ta'ala. Orang kafir saja tak suka, apalagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitrah manusia menolak orang yang tak memilih salah satu. Namun negara-negara sana, mereka terlalu menjunjung hak asasi manusia. Asal perbuatanmu tak merugikan orang lain, engkau berhak untuk berbuat. Hak asasi engkau sebagai seorang manusia harus dilindungi. Itu sebenarnya yang terjadi. Bukan mereka suka, mereka mau, bukan mereka. Enggak. Fitrah manusia menolak. Alam ini semuanya terbagi 2. Tak jantan betina. Tak betina ya jantan. Lihat. Ayam tak ada yang bencong.
Kalau tidak jantan berarti betina. Kalau tidak betina berarti jantan. Hal yang sama dengan kambing, hal yang sama dengan anjing, hal yang sama dengan kucing, hal yang sama dengan kerbau, sapi, lembu, hal yang sama dengan kutu. Kutu saja punya pilihan, jantan dan betina. Engkau lebih berakal daripada kutu, tak mau memilih. Aneh. Apa guna akal yang Allah ciptakan untukmu kalau tak digunakan untuk memilih jalan kebaikan dan menghindar dari jalan keburukan? Tak mau tauhid, dengannya kami tahu engkau maunya syirik. Karena tak ada tempat setelah tauhid selain syirik. Tauhid itu Allah Esa. Qul huwallahu ahad. Allah satu-satunya, tak ada yang lain. Kalau engkau sudah tambahkan sesuatu selain Allah, itu namanya syirik. Allah iya, dukun iya, syirik. Allah iya, batu cincin iya, syirik. Allah iya, jimat dan tangkal juga iya, syirik. Allah iya, wali juga syirik. Allah iya, nabi juga syirik. Allah juga, malaikat juga syirik. Sebagaimana Allah disekutukan dengan matahari, dengan api dan sapi. Itulah dia syirik. Jangan kira syirik itu hanya menyekutukan Allah dengan matahari, api dan sapi. Menyekutukan Allah dengan malaikat, nabi dan wali sama-sama syirik. Allah mengatakan kepada Nabi Isa di akhirat, "Ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah?" Benarkah engkau telah berkata kepada manusia, jadikan aku dan ibumu dua Tuhan selain Allah? Qala subhanak. Nabi Isa akan menjawab, maha suci engkau ya Allah. Maha suci engkau ya Allah. Maha suci engkau ya Allah. Tak mungkin itu. Impossible. Tak mungkin. Ma yakunu li an aqula. Aku tidak mungkin mengatakan kecuali apa yang kau telah berikan kepada aku, perkataan yang hak. An ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Beribadalah kepada Allah, dialah Rabbku dan Rabb kalian satu-satunya. Falamma tawaffaitani kunta ar-raqib alaihim. Tatkala engkau wafatkan aku ya Rabbku, engkau mengetahui dan menyimak dan mendengar semua yang mereka lakukan. Seumur hidupku, aku hanya memerintahkan mereka beribadah kepada engkau, karena engkau adalah Rabbku dan Rabb mereka semuanya. Aku mengajak kepada tauhid sampai aku mati. Ini jawaban Nabi Isa. Namun setelah aku meninggal dunia, engkau menyaksikan apa yang mereka lakukan. Perubahan dari mereka, bukan aku yang mengajak mereka untuk menyekutukan aku dan ibuku dengan dirimu. Kalau ini wali dan nabi, tak boleh ada syirik. Apalagi api dan sapi. Namun ini rancu di tengah sebagian manusia, yang mana tauhid, yang mana syirik. Sehingga meminta ke kuburan wali, meminta ke orang mati, minta sehatkan, minta ini, minta rezeki, dianggap ketaatan, dianggap syariat, dianggap memuliakan orang saleh dan cinta kepada orang saleh. Oleh karena itu, orang yang paling berjasa kepadamu adalah orang yang pandai memahamkan kepadamu yang mana yang tauhid, yang mana yang syirik.
Dengan izin Allah, pasti. Supaya engkau berjalan di atas tauhid dan engkau terhindar dari syirik. Karena pilihanmu hanya dua, tak ada pilihan yang ketiga. Pilihanmu kalau tidak surga, kalau tidak neraka. Surga tempat orang-orang yang bertauhid, neraka selainnya. Semua orang yang berbuat syirik dan wafat dalam keadaan syirik, tempat berkumpulnya neraka, takkan ke surga. Dan semua orang yang bertauhid, wafat di atas tauhid, semua mereka pasti ke surga, takkan berkumpul di neraka. Kalau ataupun ada yang masuk neraka, itu sampai waktu yang sementara, dan kemudian Allah akan angkat dan Allah masukkan surga. Ketika kematian disembelih, semua penduduk surga adalah orang yang bertauhid, semua penduduk neraka adalah orang yang tak bertauhid. Oleh karena itu, Qul huwallahu ahad adalah ayat Al-Quran yang sangat kuat, sangat hebat, sangat tegas. Walau manusia sekarang tak mengerti kehebatan, kekuatan, dan ketegasannya. Bukan karena ayat itu tak tegas, namun karena engkau, wahai manusia, yang tak mengerti isi kandungannya. Oleh karena itu, surat Al-Ikhlas mendapat tempat yang agung di dalam syariat. Mendapat tempat pengulangan berulang-ulang kali dalam amalan-amalan syariat. Dan Allah ketika menyuruh kita mengulang-ulang, itu ada maksud dan tujuan dari kandungan itu yang harus ditanamkan sedalam-dalamnya di dalam hati dan dada. Pengulangan itu bukan sekedar diulang saja. Agama ini bukan hanya kata-kata. Agama ini adalah isi kandungan yang ditanamkan ke dalam dada. Oleh karena itu percuma engkau mengucapkan la ilaha illallah kalau budi pekertimu tidak la ilaha illallah. Lu percuma engkau goyang-goyang dengan la ilaha illallah itu. Namun setelah itu engkau meminta kepada selain Allah, apa gunanya la ilaha illallah engkau ucapkan kalau kemudian engkau langgar dengan perbuatan dan tindak tandukmu. Allah memperkenalkan dirinya kepadamu dan di antara yang sangat besar ia kenalkan, saya hanya satu-satunya. Tak ada selain saya. Oleh karena itu, jadikan saya satu-satunya. Jangan ada yang kedua, apalagi tiga, apalagi lima. Dua saja tak boleh. Tunggal, esa, ahad. Ahad itu sesuatu yang tak ada duanya. Beda dengan satu. Satu masih ada dua. Dua masih ada tiga. Allah itu bukan satu, tapi satu-satunya. Sehingga tak ada selain dia yang seperti dia. Laisa kamitslihi syai'. Walam yakun lahu kufuwan ahad, hal ta'lamu lahu samiyya. Semua ini ayat-ayat yang menyuruh kita untuk menjadikan Allah satu-satunya dan tak ada tandingan. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, kalau isi kandungan Al-Quran adalah yang terbesar adalah Allah mengenalkan dirinya kepadamu. Allah memperkenalkan dirinya kepadamu agar engkau kenal kepada dia, kenal kepada penciptamu, kenal kepada orang yang zat yang memberikan rezeki kepadamu, kenal kepada zat yang menghidupkanmu dan menyehatkanmu, zat yang memberikan kepadamu istri, zat yang memberikan kepadamu anak dan bini, zat yang memberikan kepadamu harta-harta. Setelah engkau kenal, so what? Ada apa setelah itu? Kenal, sudah? Berhenti sampai kenal? Apakah itu yang Allah inginkan, wahai orang-orang yang berakal? Cukup sekedar kenal, oh itu dia Allah. Oh itu dia sifat-sifatnya. Oh itu dia nama-namanya. Oh itu yang dia lakukan kepada. Berarti sampai di situ. Sudah sekedar kenal dan selesai. Semua orang yang berakal pasti mengatakan tak mungkin. Hanya sampai kepada titik
kenal. Pasti ada maksud di balik kenal. Engkau saja kenal kepada presiden, lihat apa yang kau lakukan. Engkau saja kenal kepada Pak Gubernur, lihat apa perilakumu kepada Pak Gubernur. Engkau saja kenal kepada Pak Camat, bagaimana engkau mendekat kepada Camat. Ya atau tidak? Sekarang engkau dikenalkan kepadamu Allah, tak mau mendekat kepada Allah, ya bahlul. Allah memperkenalkan dirinya kepadamu agar engkau mendekat kepadanya, bukan menjauh darinya. Tujuan mengenal Allah agar engkau bergerak mendekat. Ketika Anda disuruh Allah salat, itu untuk mendekat. Allah berfirman di akhir surah Al-Alaq, wasjud waqtarib. Sujudlah dan dekatkan dirimu kepadanya. Maka salat adalah ajang mendekatkan diri kepada Allah, bukan sekedar ajang lunasi kewajiban. Wahai orang-orang tak mengerti apa itu salat. Salat bagimu hanya ajang menjalankan kewajiban, bukan ajang untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Wajar kalau engkau tak dekat-dekat juga dengan Allah walau rajin salat. Kenapa? Salat bagimu hanya tugas dan kewajiban. Kalau bukan hukumnya wajib, kau tak akan salat. Karena takut dosa, maka engkau salat. Oleh karena itu engkau bahagia ketika hujan datang. Bahagia tak bisa ke rumah Allah. Ini sifat hamba Allah. Ini orang yang kenal kepada Allah. Kenal apa? Ada rasa bahagia hujan turun. Bahagiamu bermasalah. Karena engkau bahagia di saat engkau tak bisa mendekat kepada Allah. Bahagia apa ini? Bukankah itu perangai kita? Yang tidak mengerti siapa Rabb kita. Dan apa itu salat. Jangan katakan kamu kenal kepada Allah kalau engkau bahagia tak sujud di hadapan Allah. Jangan katakan kau kenal kepada Allah kalau engkau bahagia menghindar dari rumah Allah. Ini buah daripada salat melunaskan kewajiban, bukan untuk mendekatkan diri. Padahal salat wasjud waqtarib. Mendekatlah, pakai ruku dan sujud. Mendekatlah, pakai baca Al-Quran. Mendekatlah, pakai puasa. Mendekatlah, pakai infak dan sedekah. Itu dia seluruh kewajiban. Ajang untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Itu dia ajang perlombaan menjadi orang-orang saleh. Itu dia ajang fastabiqul khairat. Itu dia ajang wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun yang ada dalam surat Al-Mutaffifin. Ajang berpacu untuk semakin dekat kepada Allah Sang Pencipta. Was-sabiqun as-sabiqun. Mereka adalah orang yang berlomba-lomba. Mereka adalah orang yang saling mengalahkan. Kenapa mereka berlomba? Mereka ingin sangat dekat dengan Rabb-Nya. Mereka ingin mendapatkan tempat terbaik
baik di sisi Rabbnya. Maka 3 bahagian Al-Quran tadi adalah Allah yang kita harus mendekat kepada Allah. Kisah orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah dan orang-orang yang menjauhkan dirinya kepada Allah. Hukum adalah jalan yang harus kita tempuh untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu dia. Namun kita tak paham. Kita tak mengerti. Sehingga agama bagi kita hanya ungkapan kata. Bukan perjalanan hati menuju Allah Ta'ala. Seluruh orang-orang yang mengerti tazkiyatun nufus mengatakan manusia berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah pakai hati. Bukan pakai badan. Maka hal yang aneh, kalau engkau datang kepada Allah 5 kali dan sehari dan semalam, dan kau tak mau mendekat kepada Allah dengan hatimu, itu hal yang aneh. Bin ajaib. Di saat Allah menyuruh engkau semakin dekat dan mendekat dan mendekat, engkau tak mau mendekat, walau engkau sholat. Wajar kalau setelah sholat, sampai di luar masjid, ghibah. Kenapa? Engkau tak mau mendekat. Itu hanya menjalankan kewajiban. Setelah selesai menjalankan kewajiban, menjauh lagi dengan ghibah. Menjauh lagi dengan melihat hal-hal yang tak diizinkan syariat. Menjauh lagi dengan kata-kata yang tidak Anda kendalikan dan tidak engkau kendalikan. Sehingga menyakiti sana, menyakiti sini. Maksiat itu namanya menjauh dan menjauh dari Allah. Taat itu namanya mendekat kepada Allah. Ada apa dengan dirimu yang mengatakan engkau ingin dekat kepada Allah, lalu perbuatan harianmu menjauh dari Allah dengan maksiat yang kau lakukan? Itukah namanya orang yang mendekat? Ayo introspeksi diri lagi. Apa itu makna dekat? Aku tak faham kalau dekat seperti yang engkau lakukan. Di dunia kita mendekat kepada Allah pakai hati. Di saat kita melakukan ketaatan-ketaatan yang Allah ridhoi, lakukan dengan hati yang ingin mendekat kepada Allah. Maka kita ingin mendekat kepada Allah pakai sholat. Kita ingin mendekat kepada Allah pakai zakat. Kita ingin mendekat kepada Allah pakai sedekah. Kita ingin mendekat kepada Allah pakai pengajian. Kita ingin mendekat kepada Allah pakai membaca Al-Quran. Kita ingin mendekat kepada Allah pakai belajar tahsin. Kita ingin mendekat kepada Allah pakai ini, pakai itu, pakai ini, pakai itu. Dan semua sarana itu, sarana ketaatan adalah jalan yang kita tempuh agar semakin dekat kepada Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita melalui Al-Quran. Kalau Anda berbuat maksiat, yang Anda lakukan adalah menjauh dari Allah. Jangan salahkan, kemudian di akhirat Allah jauhkan benaran. Sebagaimana orang yang rajin mendekat kepada Allah di dunia, Allah dekatkan benaran. Di dunia didekatkan pakai hati, di akhirat Allah dekatkan jasmani. Di dunia dia menjauh dari Allah dengan hati, di akhirat Allah jauhkan dia dengan jasmani. Oleh karena itu surga ke atas, ke arah Allah semakin dekat, dan neraka ke bawah, menjauh dari Allah semakin jauh.
Semakin baik engkau mendekatkan dirimu kepada Allah dengan hatimu di dunia, semakin bagus tempatmu nanti di surga, semakin tinggi tempatmu di surga. Arti semakin tinggi tempatmu di surga, semakin dekat engkau dengan Rabbmu, karena Rabbmu ada di atas. Mintalah kepada Allah surga Firdaus, dan kejar surga Firdaus itu, karena dia surga tertinggi. Atapnya adalah arsy ilahi. Atapnya adalah arsy Allah. Allah di atas arsy itu. Oleh karena itu orang yang mengatakan arsy tak ada, dia harus mengatakan surga Firdaus tak ada. Karena Nabi mengatakan surga Firdaus atapnya adalah arsy. Silahkan berani ucapkan bahwa arsy tak ada, atap surga Firdaus itu tak ada. Itu hanya arah hati, bukan tempat, bukan makhluk. Sementara Allah mengatakan Al-Azim, yang sangat agung. Allah mengatakan ada di akhirat ada 8 orang malaikat-malaikat besar memikul arsy. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Dan yang meminggul arsy Allah pada hari itu 8 orang malaikat. Kalau itu arah tempat, apa yang dipinggul oleh malaikat, apa yang dibopong oleh malaikat-malaikat besar itu. Wahai ahli bid'ah, bid'ahmu keterlaluan. Apa yang dibopong oleh malaikat? Yang Allah menyebutnya malaikat hamalatul arsy, malaikat pemikul-pemikul arsy. Yang Nabi mengatakan, ma baina syahmati udunai ila atiqihi masirata 700 sanah. Jarak tempuh antara lemak telinganya sampai bahunya 700 tahun perjalanan. Betapa besarnya dia. Betapa kuatnya dia, malaikat-malaikat itu. Ditugaskan untuk memikul arsy. Jumlah mereka pada hari kiamat 8 orang. Maka engkau di dunia mendekatkan dirimu kepada Allah dengan hatimu. Namun di akhirat Allah dekatkan engkau kepadanya dengan jasadmu. Oleh karena itu kenapa Rasul menyuruh kita untuk mengejar surga Firdaus? Karena itu surga yang paling dekat dengan Allah. Karena dia surga paling tinggi. Dan tak mungkin sampai kepada surga paling tinggi kalau budi pekerti kita begini. Kalau kelakuan kita begini. Bagaimana akan menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah di surga Firdaus dengan badan kita? Kalau kita di dunia tak mendekat kepada Allah sedekat-dekatnya dengan hati kita. Apa yang kita lakukan? Mendekat, menjauh. Mendekat, menjauh. Mendekat, menjauh. Mendekat, menjauh. Di dalam sholat yang harusnya mendekat tetap menjauh. Dengan ingat pasar. Ingat film. Ingat hitungan-hitungan tadi di pasar berapa. Ingat kejadian-kejadian tadi, ketawa-ketawa, ingatnya dalam sholat. Sehingga di mana jasadmu, di mana sholatmu tak jelas. Beda dengan orang-orang yang menjadikan sholatnya ajang mendekatkan diri. Benar-benar dia ingin mendekat kepada Allah. Dia pelihara gerakan. Dia pelihara bacaan. Dia pelihara tumakninah. Dia pelihara hatinya supaya tak lari dari sholat. Badannya menghadap Allah. Hatinya menghadap lebih daripada itu. Bukan badan menghadap, hati menjauh. Wahai orang-orang yang tak faham agamanya.
Dekatnya hati, suatu hal yang kita pahami. Bukankah kita mengatakan, saya dengan saudara saya ini dekat. Padahal jaraknya di antara kita dan dia 1000 kilometer. Kita mengatakan, saya dekat sekali dengan dia. Saya dengan tetangga saya yang bernama Anu berjauhan. Padahal tetangga, tapi kita berjauhan. Ini berjauhan hati dan itu berdekatan hati. Walau jaraknya 1000 kilometer. Saya punya sahabat dekat, sekarang tinggal di Yaman. Sahabat dekat, di Yaman. Yaman berapa dari sini? 7.000 kilometer. Tapi saya punya sahabat dekat. Saya sangat dekat dengan dia. Kami sering bercengkrama di WA. Kami sering saling tegur sapa karena kami dekat sekali. Dekat apa? Engkau dengan dia 7.000 kilometer. Namun tak ada manusia yang mengingkari kedekatan itu. Karena dekat situ bukan lagi jasad. Dekat apa? Jasmani. Tapi dekat hati. Sementara orang yang engkau benci, walaupun ada sama-sama di kantormu, engkau merasa dirimu dan dia jauh. Aku tak dekat dengannya. Padahal tetangga. Padahal rekan kerja. Padahal bertemu setiap hari. Namun engkau merasa jauh darinya. Ada dekat dan jauh yang dia adalah tak tampak. Dan inilah makna dekatnya Allah kepada hamba. Dekat yang bukan dekat jasad. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi tentangku, katakan kepada mereka, aku dekat. Maka untuk apa Allah memperkenalkan dirinya kepada kita kalau bukan untuk kita akhirnya mendekat kepadanya? Karena dia tempat kita bergantung satu-satunya. Dia tempat kita berharap satu-satunya. Karena seluruh rezeki kita dari dia. Seluruh kebaikan kita dari dia. Seluruh keinginan kita dia yang berikan. Seluruh kekhawatiran kita dia yang bisa menghalangi. Seluruh yang tidak kita sukai, hanya dia yang bisa menghindarkan kita dari apa yang tidak kita sukai. Dia segala-galanya. Ada apa dengan diri kita tak mendekat kepada dia segala-galanya? Maka lakukan aksi mendekat. Mendekat dan mendekat. Wahai orang-orang yang mengerti Allah. Tugas kita di permukaan bumi adalah mendekat, mendekat, dan mendekat. Mereka yang tak mengerti Allah, menjauh, 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 dan menjauh. Pilihan hanya dua, mendekat atau menjauh. Tak ada pilihan yang ketiga, dekat tidak mau, jauh tak mau. Tak ada. Mau dekat, ini jalannya. Mau jauh, ini jalannya. Jangan ambil jalan mendekat, tapi sebenarnya kau menjauh. Sholat tapi riya. Bangun masjid Nabi riya. Itu namanya mendekat, mengambil jalan mendekat dengan aksi menjauh. Oleh karena itu Allah jauhkan sekalian di akhirat. Tidakkah kita tahu siapa yang pertama kali masuk neraka jahanam? 3 orang yang mengambil jalan mendekat tapi dia menjauh. 1, ahli ilmu. Ilmu sangat mendekatkan orang kepada Allah. Diajarkan manusia siang dan malam ilmu itu. Allah bertanya kepadanya, apa yang telah kau lakukan? Dia mengatakan, aku belajar agama, aku ajarkan siang dan malam untuk mendekatkan diriku kepadamu. Dan aku lakukan itu semua untuk mengharapkan ridhamu. Allah katakan, dusta. Panduto. Kau berdusta. Yang kau inginkan adalah manusia, bukan diriku. Kau ingin mendekat ke hati manusia, bukan kepada aku. Pergi sana, masuk neraka. Disuruh Allah, malaikat untuk menyeret orang ini, diseret dan campakkan ke neraka. Dia berjalan di jalan yang sangat mendekatkan dia kepada Allah, namun dia tak maukan Allah. Yang kedua didatangkan, apa yang kau lakukan? Ia mengatakan, aku berperang untuk mengharapkan ridhamu, untuk mendekatkan diriku kepadamu.
Aku selalu berada dalam barisan jihad dan terdepan. Aku lakukan itu untuk mendapatkan ridhamu, ya Rabb. Allah mengatakan, panduto, ustaz, bohong kamu. Kau lakukan itu untuk mendekatkan dirimu kepada manusia. Agar orang bilang kau pemberani, kau orang gagah, kau orang tak takut mati, kau ahli dalam berperang, ahli dalam strategi, orang yang tak kenal rasa takut. Itu yang kau inginkan, bukan aku pergi sana ke neraka. Itu tempat orang-orang yang jauh dariku. Yang ketiga, didatangkan apa yang kau lakukan. Aku punya harta yang banyak, ya Allah. Semua jalan yang ingin aku menginfakkan hartaku di sana telah kulakukan. Untuk mengharapkan ridhamu. Allah katakan dusta. Kau bisa tipu manusia. Tapi kau bisa tipu Allah Ta'ala. Yang benar saja. Kau lakukan semua itu agar engkau dikenal manusia dermawan kan? Manusia ringan tangan kan? Orang kaya baik hati kan? Orang kaya yang selalu peduli kepada orang-orang lemah. Kau ingin mendekatkan dirimu kepada hati manusia. Kau ingin dipuji. Walau masjid yang kau bangun, kau tidak inginkan aku. Walau pesantren yang kau bangun, kau tak inginkan aku. Walau asrama anak yatim yang kau bangun, kau tak inginkan aku. Walau terlalu banyak hartamu kau infakkan, tak ada yang kau inginkan itu untukku. Engkau hanya inginkan namamu disanjung dan disanjung sebagai orang kaya yang dermawan. Pergi sana ke neraka. Itu yang terjadi, saudaraku. Karena dia tak ingin mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amal-amal hebat yang dia lakukan. Dia berada di jalan yang sangat mendekatkan dia kepada Allah, namun dia lari dari Allah dengan hatinya. Dia menjauh dari Allah dengan hatinya. Padahal jasmaninya sedang berada di jalan yang sangat mendekatkan dia kepada Allah, hanya tinggal tambahkan hati. Ini perkara yang luar biasa. Belajar ilmu, mengajarkan ilmu itu jalan yang sangat mendekatkan diri kita kepada Allah. Jihad apatah lagi. Antara engkau dan surga hanya kematian. Kalau jihadmu benar dan hatimu benar dalam jihad itu. Menjadi orang yang dermawan itu hal yang luar biasa. Jalan yang luar biasa untuk mendekatkan dirimu kepada Allah. Tinggal tambahkan lagi niat hati benar-benar ingin untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun tak dia lakukan. Dia lakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat mendekatkan dia kepada Allah dengan hati ingin mendekatkan dirinya kepada manusia. Kalau ingin mendekatkan diri kepada manusia, berarti dia menjauh dari Allah. Silakan pilih. Tak bisa dua-duanya ya. Harus satunya ya, satunya tidak. Saudaraku, saudariku. Inilah ajang hidup kita di permukaan bumi. Ajang mendekatkan diri kita kepada Allah. 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 Kalau kita faham ini, kita suka mendekatkan diri kita kepada Allah di saat orang lain tak lihat kita. Itu saat-saat yang sangat kita suka. Saat-saat yang kita idam-idamkan, saat-saat yang kita paling cintai adalah di saat kita mendekat diri kepada Allah, tak ada siapapun manusia melihat kita. Itulah namanya berkhulwat, berduaan saja dengan Allah. Dan itu tak akan dicintai oleh orang-orang yang suka dipuji. Oleh karena itu orang yang suka riya jauh dari tahajud. Kenapa? Tahajud. Orang tak lihat. Tapi pengajian rajin. Jadi panitia rajin. Apalagi kalau pegang mikrofon. Dapat panggung. Oh, rajinnya luar biasa. Mainang.
Namun ketika giliran menghadap kepada Allah sendiri, tak mau. Menghadap kepada Allah di kamar sendiri, tak mau. Karena ajang mendekatkan diri itu tak nampak oleh manusia, tak mau. Tapi kalau giliran nampak oleh manusia, oh, terdepan. Penggabungan antara ini dan itu, kita tahu hatimu mengharapkan manusia, bukan mengharapkan Allah Ta'ala. Tapi kalau engkau adalah orang yang rajin mendekatkan dirimu kepada Allah, engkau dapat panggung, hanya kebetulan dapat panggung. Yang saya inginkan bukan panggungnya, yang saya inginkan adalah Allah. Kalau ada yang lain yang menggantikan, silahkan. Kalau ada antum yang bisa menggantikan pengajian nanti di Masjid Raya, silahkan. Biar anda mundur. Karena sulit. Sulitnya dapat panggung dan tetap harus ikhlas. Tak mudah itu. Pekerjaan berat. Hanya orang-orang yang tahu beratnya yang bisa mengatakan berat. Ketika mata menatap kita dan kita disuruh ikhlas. Ketika suara kita didengar dan kita disuruh ikhlas. Ketika kita mendengar pujian lalu kita disuruh ikhlas. Tak berat? Wallahi berat. Berat seberat-beratnya. Namun kalau ini jalan untuk mencari ridho Allah, kita lakukan. Kalau ini jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, kita terima. Namun kita tahu ini berat. Namun jalan ilmu adalah jalan mulia. Jalan dakwah, jalan para nabi dan para rasul dan orang-orang yang Allah cintai. Bagaimana mungkin kita mundur dari jalan yang sangat Allah ridhoi? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Inilah jalan Nabi. Jalan seorang dai yang mengajak manusia kepada Rabbnya dengan ilmu dan basirah, bukan dengan kebodohan dan tahazzub. Bukan untuk golongan, bukan fanatisme, tapi murni kepada Allah Ta'ala. Semakin engkau dapat panggung dan semakin engkau disuruh ikhlas, berat. Wallahi berat. Maka jangan mau dapat panggung. Lebih baik tak dapat panggung. Selagi bisa menghindarlah dari panggung itu. Namun harus ada yang di panggung. Jangan dicari-cari. Saatnya Allah beri, terima. Dan jangan mundur. Tapi jangan cari. Jangan kejar panggung itu. Kejarlah panggung itu di sholat malam. Kejarlah panggung itu di puasa sunat. Kejarlah panggung itu di dalam sodakoh yang orang tak tahu engkaulah yang telah bersodakoh itu. Itu panggung yang sebenarnya. Itu panggung yang hebat. Kenapa kau tak mendekat ke panggung itu? Kenapa kau tak ada di panggung itu? Kenapa hanya ada di panggung-panggung yang orang nampak? Di panggung-panggung hebat kau tak ada di panggung itu. Siapa yang sebenarnya kau tuju? Apa yang sebenarnya kau inginkan? Siapa yang kau cari? Apa yang kau inginkan? Tadi malam Allah mendekat, kenapa engkau tak mendekat? Allah sedang siapkan panggung yang mendekat, yang luar biasa. Bahkan Allah mendekat ke langit dunia agar engkau lebih dekat dengannya secara jasad dan secara hati. Apa yang kau lakukan di sepertiga malam terakhir tadi? Tidur kan? Mana dia ingin mendekat kepada Allah itu? Ketika Allah mendekat, engkau tak mau mendekat. Mana katanya cinta Allah itu? Kalau Allah sudah mendekat, engkau lari. Ayo pahami dengan baik, wahai orang-orang yang bertauhid. Ayo pahami dengan baik wahai orang-orang yang sudah kenal nama Allah dan sifat-sifat Allah.
Kalau orang yang bertauhid tak kenal yang seperti ini, apa yang dia kenal dari ilmu tauhid? Ayo masing-masing kita introspeksi diri. Sebenarnya kita hidup di dunia ini mau dekat dengan siapa? Mau kemana? Mau mencari apa? Kalau semua jawaban itu adalah Allah, jawabanmu benar. Tinggal jalankan dengan benar. Jangan jawabannya benar, amalannya tak benar. Oleh karena itu, Khalid bin Walid, tahukah kita, tak ada kita yang tak tahu Khalid bin Walid. Bagaimana dia dengan izin Allah berjaya memimpin pasukan. Namun di saat diperintahkan Umar turun, dia dengan legowo menerima turun itu. Padahal tak melakukan kesalahan dan selalu memenangkan pertempuran dengan izin Allah. Ada apa kok saya dipecat dari jabatan sebagai Qaidul Jaish, pemimpin pasukan, sebagai panglima perang. Namun bagi orang yang ikhlas, tak masalah. Tahu antum apa yang dikatakan Khalid bin Walid? Aku berperang bukan untuk Umar, aku berperang untuk Robnya Umar. Itu dia enggak. Itu dia tauhid. Kau dicopot dari ketua yayasan saja berontak jiwamu. Baru ketua yayasan kau dicopot orang, kau sudah mencak-mencak sana sini. Cari kambing hitam, cari alasan. Cari orang yang salah ini, salah itu. Baru ketua yayasan. Khalid bin Walid dicopot dari panglima perang tanpa kesalahan. Dan dia berkata, aku berperang untuk Robnya Umar, bukan untuk Umar. Tak masalah bagiku jadi panglima atau jadi tentara biasa. Tujuanku sama. Hanya manusia-manusia bertauhid yang punya jiwa kesatria seperti itu. Engkau sekarang di yayasan, mencari siapa? Mencari apa? Apa tujuanmu? Untuk apa engkau berbuat? Untuk apa engkau menciptakan panggung dirimu? Ayo introspeksi niat, introspeksi hati, sebelum terlambat. Kalau hanya ajang untuk berbuat, ajang untuk menunjukkan inilah saya dan kemampuan saya, mundur cepat. Atau segera taubat. Sebelum itu semakin jauh dan semakin jauh. Engkau berbuat hal yang luar biasa dalam yayasanmu, namun luar biasa juga engkau menjauh dari Rabbmu. Kau jadikan yayasan untuk ajang permusuhan. Ajang gontok-gontokan. Ajang salah menyalahkan. Ajang unjuk kebolehan. Duhai jahilnya engkau terhadap agamamu sendiri. Kalaulah bisa satu kota ini, satu yayasan, itu yang terbaik, lakukan. Biar satu yang memimpin, yang lainnya bekerja. Tak masalah kalau yayasan berbeda-beda, asal tak terjadi yang namanya saling gontok-gontokan. Namun yang ada saling ta'awun, saling jaga-menjaga, saling bahu-membahu, saling bantu-membantu, saling rawat-merawat. Permasalahannya bukan di yayasan, tapi di hati orang-orang yang ada di yayasan itu. Yayasan hanya dunia.
Dunia bisa digunakan untuk kebaikan, sebagaimana bisa digunakan untuk kemaksiatan. Siapa yang engkau tuju sebenarnya? Siapa yang engkau inginkan sebenarnya? Engkau yang bisa menjawabnya. Aku tak tahu isi hatimu. Tak ada nikmatnya bekerja sama di yayasan sama orang-orang yang hanya ingin panggung untuk menunjukkan dirinya mampu dan untuk mempertontonkan ajang kemampuan dan kebolehan. Susah bermuamalah dengan orang-orang yang tak inginkan Allah. Dikritik sedikit mundur, dikritik sedikit mundur. Kurang apa kritikan orang Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW? Kurang apa kritikan manusia kepada Uthman, Ali bin Abi Thalib? Apakah mereka mundur dari ajang mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan jalan yang telah diajarkan Rasulullah? Itulah para pejuang sejati. Andai engkau mau jadi pejuang sejati, ikuti pejuang sejati. Dan mereka sudah dijamin surga oleh Allah. Ikutilah gerakan mereka. Kalau engkau mau ke surga, seperti mereka telah dijamin surga. Ingin ke surga, ikuti orang-orang yang telah Allah jamin untuknya surga. Jangan setengah-setengah. Kadang iya, kadang tidak. Kadang mau, kadang tidak. Kadang maju, kadang mundur. Pilihan di tanganmu. Mau mendekat, mendekatlah. Mau menjauh, menjauhlah. Jangan mendekat, tapi menjauh. Jangan menjauh, tapi maunya mendekat. Terlalu bodoh membuat keputusan hidup. Sampai di sini pertemuan kita pada pada pagi yang berbahagia ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memahamkan kita bahwa Allah memperkenalkan dirinya kepada kita agar kita mendekat, mendekat dan mendekat. Dan mendekat itu pakai jalan-jalan yang telah Allah ajarkan, yang telah Rasul ajarkan, plus pakai hati untuk mendekat. Semoga kita adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Dan orang-orang yang selalu berusaha mendekat kepada Allah. Dan hati kita benci kepada ajang-ajang yang membuat kita semakin jauh dari Allah. Itulah dia ajang maksiat. Apapun itu. Semoga Allah sucikan hati kita daripada suka maksiat. Dan Allah berikan kepada kita cinta kepada taat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.